Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, kali ini saya ingin bahas Theta Fuel ya. Ini pembacaan charts ini saya lakukan hari ini tanggal 24 September. Rencana mau saya posting videonya 1-2 hari ke depan. Kenapa? Karena dalam 1-2 hari ke depan kayaknya nggak sempet buat video. Mau saya tabung dulu nih videonya. Mudah-mudahan masih bermanfaat, masih mudah-mudahan tepat juga analisanya dalam 1-2 hari ke depan, karena saya melihat sesuatu yang aneh di T-Fuel ini. T-Fuel USD ini ada di toko kripto, di Indodax pun juga ada, tapi kalau Indodax dalam rupiah ya, chartnya agak berbeda tapi kurang lebihnya analisanya sama. Jadi kalau kita lihat kayak gini posisinya, ini sebetulnya nggak ada yang aneh. Kalau saya tracking pakai Fibo seperti biasa, Fibo dan RSI, itu sebetulnya nggak ada yang aneh-aneh amat ya. Seperti biasa Fibo ditarik dari atas ke bawah, harga masih di kisaran masih sama di kisaran 0,236 yang masih murah, dan tapi rata-rata koin atau token itu harganya sekarang ya di kisaran ini karena Bitcoinnya lagi turun. Itu nggak menarik juga, mirip-mirip berarti sama yang lain. Yang berikutnya kalau lihat RSI-nya di bawah garis 50, yang artinya masih menunjukkan pelemahan. Dari sisi candlestick pun juga pelemahan, Fibonacci pun juga harganya masih murah di bawah. Ini sekilas nggak ada yang menarik. Sekali lagi tidak ada yang menarik kalau cuma dilihat dari 2 poin ini. Tapi ternyata setelah saya lihat lagi tadi secara nggak sengaja, kok ternyata ada beberapa poin yang membuat ini jadi amat sangat menarik ya. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan yang mau saya posting masih relevan, atau malah mungkin kalau sudah naik ya sudah berarti telat ya, tapi mudah-mudahan masih tepat. Jadi yang berikutnya, kalau misalnya saya bandingin pakai indikator, sekali lagi indikator andalan saya salah satunya akumulasi dan distribusi. Itu kalau kita lihat di range yang ini ya, ini kan kalau kita lihat ya di range yang ini ya, sekarang saya gambarin di sini, saya kasih tanda dulu biar jelas ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman lihat nih posisinya, saya bahas ini dulu ya. Ini naik, jelas. Di sini juga naik. Oke. Di time frame ini sekitar tanggal 23 April sampai 19 Mei, dan di 20 Juli ini mirip naik, padahal ini bentuknya beda ya. Ini bentuknya sempat naik turun, ini naik turun, tapi dia naik terus. Ini juga sama naik terus. Sebaliknya kalau lihat dari time frame yang ini nih, bayangin ini naik turun garisnya. Ini agak ngikutin nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang di sini juga sama, ini naik turun, ini dia juga sama, turun, dia garisnya naik lagi, ini dia naik lagi ngikutin, tapi tidak dengan yang di sini. Ini berbeda. 2 poin ini berbeda. Ini yang membuat menjadi menarik. Dan kalau dibandingin ya mirip, ini polanya sama. Polanya sama, terus di sini berbeda. Ini sama lagi, ini berbeda. Akankah terjadi pengulangan yang sama? Kalau misalnya ini berulang, berarti otomatis di area sini ada kemungkinan naik seperti ini tajam ya. Terus kalau kita bandingin lagi biar lebih jelas, saya ganti garis candlesticknya jadi line. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di poin yang ini dan di sini ini cenderung mirip, agak mirip. Dan di poin ini teman-teman bisa lihat ini agak berbeda ya. Di sini ini agak mirip dengan yang ini. Teman-teman bisa lihat naik turunnya ini agak mirip. Akhirnya di sini agak berbeda, ini naik ya di sininya. Nah, ini di sini ini beda. Ini naik turun, ini naik. Nah, yang dari poin ini apa yang saya harapkan, ada pengulangan pola. Ya. Begitu ini sama, ini beda, sini naik. Ini berbeda, nanti di sini naik lagi. Harapannya seperti itu. Dan kalau saya bandingin dengan BTC-nya, itu akan semakin jelas. Kalau saya bandingin compare dengan BTC USDT ya. Nih di sini ada. Teman-teman bisa cek.
Jadi pada saat pola ini berulang, ini meledaknya di sini. Ini padahal meledak pada saat BTC-nya turun loh. Yang orange ini BTC. BT-nya turun, T-full-nya naik. Nah, ini kan BTC sama T-full-nya masih mirip. Di sini sama dengan di sini ya. Harapannya apa? Ketika ini terjadi pengulangan, ini pengulangan di sini, ini dan ini, maka di sininya terjadi ledakan kayak gini. T-full-nya naik. Nah, ledakannya seperti gimana? Karena ini kan akumulasi, di sini akumulasi airnya naik, di sini juga akumulasi, mudah-mudahan di sebelah sini naik. Nah, ini kita mulai cek harganya seberapa sih? Ini saya kembalikan lagi ke candlestick ya. Target harganya seberapa? Kalau saya gambar biar lebih jelas, di yang ini saya kotain dulu biar jelas ya. Di sini ini jadi kotak. Ya, lucunya lagi, kalau kita lihat kotaannya, ini saya pindah ya, ini kotak, terus break, saya pindah ke atas. Ini jadi target harga. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di titik tertingginya di 0,68 ya, 0,7 lah. Kisarannya sekitaran berarti 9.800 sampai 10.000 lebih sedikit. Patokannya seperti itu, dan ini jadi target harga. Kalau kita ulangin ini, ya. Kita buat kotak nih di sini dari titik tertinggi ke titik terendahnya di time frame yang ini ya. Saya pasin dulu. Nah, target harganya naik berapa? Kalau kotak ini saya geser ke atas, berarti target harganya kurang lebih di sini 0,73 USD, sedikit lebih tinggi di sini, berarti sekitar udah pasti di atas 10.000 lebih. Dengan harganya sekarang 0,2642, ini berarti kisarannya di sekitaran 3.700 3.800. Kalau target harganya di 10.000, itu kan gurih, mantep banget ya. Kalau lihat dari target harga dari kotak ini masih target harga dari formasi kotak lah, dari kotak-kotak ini, sesimpel itu. Kalau kita bandingin pakai Fibonacci, saya coba track dari sini, titik tertinggi yang sebelumnya naik ya ke titik terendahnya di sini, maka akan keluar di garis, ntar ini kurang pas di sini ya. Ini target harganya berarti di atas, sedikit di atas ya. Ya, ini di antara 1 dengan titik 1,6 Fibonacci di sini ya. Kira-kira setengah. Kita terapkan di sebelah sana. Kalau Fibonacci-nya diterapkan di sini dan ini di sini, ya titik separuhnya tadi, titik separuhnya antara ini dan ini, kalau terjadi perulangan sekali lagi, berarti ada di kisaran 0,8485, yang berarti kalau dirupiahkan itu berarti berkisar antara 11.000 sampai 12.000. Dengan harga T-fuel sekarang sekitar 3.800 rupiah, dan target harganya berarti tadi kalau menggunakan Fibonacci ini di 11.000 sampai 12.000. Kalau tadi dengan formasi kotak tadi itu di harga 10 ribuan lebih sedikit, itu bukan hal yang sangat mengecewakan dan malah sangat menarik. Kalau kita lihat waktunya, kita nyoba prediksi waktu, tidak ada yang bisa prediksi waktu ya. Ini hanya kira-kira cuman baca gambar supaya bisa menjadi patokan. Kalau formasi ini berulang ya, ini kan terus terjadi ledakan karena ada akumulasi di sini, terjadi kenaikan. Padahal ini garis naik tadi teman-teman lihat sendiri itu pada waktu BTC-nya turun loh. Nih, BTC-nya waktu turun dia naik, berbeda. Nah, harapannya di sini apa? Kalau BTC-nya turun lagi, ada kemungkinan kan berarti kalau pola ini terulang dia akan tetap naik. Apalagi kalau BTC-nya nggak turun tapi naik, berarti kan setidaknya market juga mendukung. Mungkin aja dia akan semakin naiknya lebih tinggi dari target 10.000, 11.000, 12.000 tadi. Kalau patokan ini ya, sekali lagi kalau ini terjadi. Nah, kalau ini terjadinya berapa lama? Kalau dari yang kemarin terjadi, dari titik ini setelah breakout ya, sampai ke titik tertingginya, kita lihat dari 19 Mei sampai dengan Juli, berarti itu hanya sekitaran 2 bulan sampai ke titik puncaknya.
worth it nggak kalau dengan kenaikan istilahnya 2 kali lipat. Kalau di sini terjadi 2 kali lipat, di sini nanti target harganya hampir 3 kali lipat. Worth it sekali, dalam 2 bulan kita mendapatkan retur ratusan persen. Itu di mana kita bisa cari itu? Nah, ini yang membuat ternyata sangat menarik di T-Fuel ini. Nah, apakah nanti ada kaitannya sama Theta? Nah, karena T-Fuel ini kan dengan Theta satu jaringan di blockchain yang sama. Indukannya mungkin yang Theta ya, karena lebih mahal. Nah, Theta ini kita nggak tahu ya, karena Theta itu juga gerakannya pasti sama karena di satu jaringan. Kalau kita cek, ya, nah ini gerakannya mirip-mirip. Nah, saya nggak bisa berasumsi, silahkan teman-teman pilih sendiri. Kalau dari analisa saya, T-Fuel ini pilihannya. Tapi kalau teman-teman mau, Theta aja yang kayaknya Theta lebih memimpin nih, pilih Theta, silahkan monggo. Saya juga nggak tahu ini gerakannya akan sama apa enggak. Cuman kalau dari T-Fuel ini, dari analisa gambar ini, sangat menggiurkan kalau kita bisa ada target 2-3 kali lipat dalam kurun waktu sekitar 2 bulan tadi ya, patokannya 2 bulan. Kalau saya sih patokannya nggak usah jauh-jauh, 100% dalam waktu sebulan saya lepas, nggak usah muluk-muluk lah istilahnya seperti itu. Tapi semua kembali ke teman-teman, ini hanya sebagai pembacaan chart saja, keputusannya semua di teman-teman. Resiko ditanggung oleh penumpang masing-masing ya, jangan nyalain youtubernya karena ini posisinya hanya rekomendasi, belum tentu benar, bisa salah tapi bisa juga benar. Kita lihat, saya akan posting video ini dalam 1-2 hari ke depan. Nggak tahu ini masih relevan apa enggak, atau malah sudah naik duluan atau bahkan turun dulu. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat. Salam cuanco.